Saya selalu mengatakan bukan tidak ada tantangan, justru terlalu banyak tantangan, tapi kita harus tetap bangkit dan berusaha untuk menang. Quoting, boleh dilanjutkan di situ nak? Ada 3 ayat tapi kecil sekali ya. Di Mazmur 91 adalah sesuatu yang menjadi bahasan kita pada saat ini, di mana judul ini peruntukannya sebenarnya untuk mekanikal atau teknikal, tapi saya coba mengambil lanjut untuk mengambil dari sisi quoting rohani Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bahwasannya yang dimaksud dengan proses quoting ini adalah di mana ada muncul di sana tidak adanya perlindungan. Yang berikutnya tidak ada jaminan. Itu before ya, yang berikutnya kurang bersemangat. Berikutnya pudar atau kusam. Before atau sebelumnya kita juga bisa memperhatikan biasa-biasa. Ya kan, terlihat sama atau flat. Lalu pesimis, mudah menyerah, itu sebelum. Tetapi kita melihat after atau sesudah. Sesudah kita bisa melihat bahwa mendapat perlindungan, ada jaminan, bersemangat, bersinar, kinclong. Ya. Sesudahnya juga bisa berbicara luar biasa, berubah, makin berkembang. Optimis, suka tantangan, lalu jiwa pemenang. Nah kalau demikian lanjut lagi, kalau demikian apakah yang dimaksud dengan kata quoting? Definisi quoting adalah sebuah proses penambahan lapisan khusus pada sebuah objek atau diri kita akan membuat tampilan masih baru, terlindung, terawat, sehat, dan selalu punya harga. Jadi quoting itu adalah sebuah proses yang dilakukan kepada sebuah objek. Kalaukah itu kendaraan ataukah itu mobil. Lalu ada di sini bagiannya. Istilah pada quoting, ada quoting pada kimia atau disebut dalam kendaraan quoting kimia, lalu ada quoting bangunan atau gedung, bukan sebatas renovasi atau rehab. Lalu ada quoting rohani atau pada iman. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sebuah kendaraan apalagi yang sudah kategori mahal itu maunya dijaga sekali seminggu. Minimal dia sekali seminggu dia harus ke door smear. Sekali door smear 50.000. Berarti kalau dia dalam 1 bulan 4 kali khusus untuk pencuciannya 200.000. Pertanyaannya, adakah perawatan diri kita kira-kira bisa sampai 200.000 untuk 1 bulan? Perawatan ya. Ibu-ibu adakah yang ke salon 200.000 dikasih opung ria dulu kepada opung bahana maun? Ya. Tapi bagi kendaraan itu perlu. Siapa yang punya roda 2 di sini? Ke tempatnya Pak Jeffrey. Haruskah door smear? Kadang-kadang sekali door smear 10.000, ya kan? Tapi untuk diri kita pernahkah kita quoting? Gedung atau bangunan. Yang dimaksud bukan masalah rehab atau renovasi, bukan. Tapi besok Bapak Ibu, ini gedung sudah berdiri, sudah ada batu bata yang di luar. Tapi cukupkah begitu? Tidak. Harus diplester. Cukupkah diplester? Tidak. Dicat. Cukupkah langsung catnya? Bukan. Cat alas dulu.
Banyak kali perawatan. Itu disebut coating. Setelah itu baru masuk cat warna. Mungkin warna putih atau krem. Lalu apa lagi? Pengasbesan atau plafon. Oke lah, karena gedung ini termasuk tinggi 6 meter. Maka kita memilih bukan gipsum yang kalau kena air gampang rapuh, tetapi Sunda plafon karena terbuat dari plastik. Jadi kalau kena air pun tidak ada masalah. Sudah cukupkah seperti itu? Belum cukup Bapak Ibu. Masih ada lanti kedap suara supaya tidak terngiang-ngiang pental-pental suara itu. Itu merupakan estetika dalam gedung. Maka kita bisa memperhatikan bagaimana mengenai coating yang dimaksud. Pertanyaannya Bapak Ibu, sebegitu harganya gedung. Kalau diprediksi gedung ini sampai selesai bisa kurang lebih 350 juta rupiah kita simpankan dalam bentuk bangunan. Tepuk tangan dulu. Mahal apa tidak? Pertanyaannya, apakah kita pernah coating kerohanian kita? Apakah kita pernah membuat lapisan terhadap iman kita? Padahal tantangan begitu ribet, begitu komplit, begitu banyak persoalan. Kemarin kami mengikuti forum diskusi pertama awal. Padahal masih menuju anggaran tahun 2024 Kota Pematang Siantar. Saya perwakilan PGI. Lalu Ibu Wali kami dan Pak Kapolres menyampaikan sekaligus tolong orang tua, rumah ibadah, sekolah karena semua perangkat kota ada di situ. Peredaran narkoba, Siantar bukan pengedar tapi pengguna. Sudah sampai ke gang-gang. Ini paling mengkhawatirkan. Paling banyak kami menangkapi para pengguna, pelaku, pemakai. Sehingga penjara tidak muat. Kami butuh tempat rehab, tolong Ibu Wali siapkan rehab bagi kami. Siantar darurat narkoba. Siantar itu bagian dari Simalungun. Simalungun juga darurat narkoba. Ini ngeri Bapak Ibu. Semua tersentak. Lalu juga waktu itu karena ini diskusi, adakah memberikan masukan atau diskusi awal. Karena ini akan kita buat 3 kali barulah sampai ke rancangan anggaran PAD. Lalu saya tunjuk tangan, silakan Pak Pendeta, saya perkenalkan diri, saya mengatakan saya perwakilan dari tokoh agama. Saya katakan Pematang Siantar sekitarnya dulu pernah menduduki peringkat pertama kota toleransi tertinggi. Hari ini terlempar dari 10 kota toleransi alias menjadi intoleran. Saya bilang, saya usul kita buat bersih-bersih rumah ibadah serentak. Baik itu gereja, masjid, vihara, atau kuil, saya bilang. Semua tepuk tangan. Supaya terlihat, dan semua insan pers meliput bahwa kota Siantar tetap kota toleransi. Saya bilang. Yang kedua, jurusan segala penjuru di kota Siantar, angkot sudah membuat hiruk pikuk kota Siantar. Apakah tidak jadi dijadikan subterminal seperti Melanton Siregar, Jalan Asahan, Simpang 2, supaya tidak semua langsung masuk ke inti kota. Catatan sipil, mereka juga bersuara menyatakan kami melihat telah banyak naik tingkat perceraian ke catatan sipil. Ini juga berita buruk Bapak Ibu. Berarti di Siantar banyak orang menikah, tapi banyak juga orang bercerai. Saya bilang rentan, menjadi menakutkan. Nah, bagaimana kita bisa proteksi coating iman kita terhadap persoalan yang terjadi? Bapak Ibu, karena agak jauh memang Turki dari kita. Tapi Turki baru-baru ini digoncang gempa.
8, sekian skala Richter telah menghancurkan meluluh lontakan Turki. 40 ribuan korban jiwa mati. Itu kenapa banyak setelah diselidiki oleh Israel dan Amerika. Karena memang di sana banyak apartemen gedung-gedung bertingkat. Jadi tidak sempat menyelamatkan diri, langsung terjadi rubuh. Banyak. Perang Rusia dan Ukraina belum selesai, siapa bilang? Belum. Krisis ekonomi sebenarnya mengintai di depan. Menakutkan Bapak Ibu Saudara. Tantangan digitalisasi terus terjadi bagi generasi ini. Bagaimana gereja menyikapinya. Maka melalui tema kita, quoting ini, pelapisan diri kita terhadap iman kekristenan kita. Katakan amin. Sebelum saya melanjutkan, bolehkah kita melihat video proses quoting ini supaya Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih quoting yang saya maksud. Ini proses quoting, ada sebuah mobil lalu dikasih lakban segi 4. Ya. Sesudah begitu objek yang tengah dan ada lampu. Lampu itu selalu dengan itu lakukan pembersihan mulai. Yang pertama melalui sabun. Yang di kotak itu yang akan di-coating. Nah, udah dibersihkan. Ya proses pembersihannya karena cat mobil itu banyak jamur. Terlihat memang mulus tapi sesungguhnya dia banyak jamur, banyak noda-noda menempel yang telah menutupi cat aslinya. Dah bisa dipercepat. Oke, udah mulai bersih. Berikutnya kita melihat setelah selesai dicuci dengan air sabun, sekarang dengan zat kimia. Namanya mulai proses pemolesan dengan alat yang busa. Ya, diputar itu cairannya. Tapi itu masih proses pembersihan Bapak Ibu. Ya. Masih proses pembersihan. Setelah dilap tadi lalu dibersihkan lagi. Ini proses yang menyakitkan supaya jamur-jamur itu, lapisan-lapisan itu benar-benar dibersihkan. Dah, lanjut lagi. Diulang sampai 2 kali. Tetap sama dengan zat kimia itu untuk pembersihannya. Ya. Oke, boleh dilanjutkan. Terlihat bening dia. Ya kan? Kita coba lihat dulu sebentar. Yang di sebelah kanan kita ini itu cat yang belum di-coating, warna lampunya pecah. Sekarang kita lihat lampu itu di dalam yang sudah dibersihkan. Apa yang terjadi? Persis, benar-benar tidak ada ini. Sekarang proses coating. Ada cairan Bapak Ibu itu yang mahal. Ya kan? Satu mobil untuk coating, satu mobil keseluruhan mobil ya, itu kurang lebih 6 juta rupiah proses coatingnya mulai dari pembersihan. Ini dilapis. Dilapis. Ya. Kita lihat dulu proses pelapisannya. Ya. Jadi itu obat yang dikasih. Obat zat kimia juga. Kalau saya lihat dia dari ubi malah. Ubi kayu yang kita makan. Dicampur dengan zat kimia beberapa lagi tumbuhan yang lain. Itulah lapisan coating ini. Ya, dilap dan dibersihkan. Sekarang kita akan lihat tes hasil coating dengan cat yang masih di sebelahnya. Ya, boleh dilanjutkan. Mereka mau dibuka ya, sudah dibuka ya. Oke, ini dia. Terlihat sedikit perbedaan pecah. Di sini bulat sekali lampu itu terlihat. Di sini pudar kusam. Oke, sekarang dites dengan air kotor. Apa yang terjadi? Segi 4 yang tadi di coating itu airnya langsung
bersih, meluncur. Bayangkan bisa tertahan di atas sana lagi. Ya kan, jadi benar-benar bening. Ya kan, sekarang dengan air bersih. Nah, ini proses yang terakhir Bapak Ibu, setelah puting. Ya kan? Apa yang terlihat? Segi 4 yang dikuting tadi itu langsung duluan kering, bersih, tidak ada noda pun yang nempel. Itulah yang kita lihat proses coating. Dah sampai di situ. Saya mau menunjukkan Bapak Ibu, sekali kendaraan dikuting dengan biaya 6 juta itu bisa bertahan 2 sampai 3 tahun. Mobil itu terlihat bersih, baru, dan kalau dijual harganya tetap tinggi. Oke, sekarang kita masuk di dalam istilah coating rohani. Apa sih yang dimaksud dengan coating rohani? Pelapisan, proteksi iman kita, rohani kita. Nggak jauh beda dari yang barusan kita ikutin videonya. Poin yang pertama dari ayat firman Tuhan yang kita baca di sini di dalam Mazmur 91. Yang pertama harus kita alami adalah washing atau pembersihan. Katakan amin. Tahap pertama adalah pembersihan, sebuah proses yang menyakitkan. Kita dibersihkan, dipotong, dikuliti, dibentuk seturut kehendak Tuhan. Yesus sendiri berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jikalau dia berbuah, maka akan kupotong dan kubersihkan. Tapi jika dia tidak berbuah, maka aku langsung akan memotongnya. Sama seperti ketika Yesus lewat bersama murid-muridnya. Dia melihat pohon ara, padahal itu pas di siang hari. Yesus dan murid-muridnya lapar total memang. Dilihat tidak ada satupun buah dari pohon ara itu. Lalu Yesus berkata, hari ini juga aku berkata kepadamu, engkau akan kering dan akan mati. Dalam hitungan detik, terjadi dedaunan gugur. Setelah itu kering kerontang karena dia tidak berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka poin yang pertama yang harus ada pada diri kita untuk menuju proses coating kerohanian adalah harus siap diproses. Katakan amin. Bilang dulu kanan kirinya, siap diproses. Siap diproses itu. Ya kan, manusia lama kita turut dibuang menuju manusia baru, ya kan, yang dulu mudah menyerah, bersungut-sungut, pemarah, tapi setelah di-coating oleh Tuhan, dia harus mudah senyum, dia mudah ramah, dia menebar satu aura kesukaan. Mana lebih enak Bapak Ibu? Nggak usahlah dulu karena family, lewat berpapasan di jalan. Yang satu senyum, ya kan? Lalu setelah itu tidak berapa langkah lagi, 50 langkah, lalu ada orang lewat. Begitu kita lewat, waguh. Lalu ada orang ketiga lagi, ini orang siantar, 50 meter jumpa dengan orang. Apa lihat? Waguh. Saya mau bilang 3 orang contoh jenis ini, mana yang lebih enak di hati? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Karena dia melemparkan aura kehidupan. Bilang aura kehidupan. Aura samang. Padahal nggak kenal. Ya kan? Kalau ada perempuan, ya aura sibuk. Cuman istrinya cemburu. Apa dengan mi? Nah, ini persoalan juga ini. Ramah bukan berarti semua harus disapa di jalan. Saya di Tanjung, Kuala Tanjung Bapak Ibu, di perumahan kami, begitu dengan para marketing, saya lewat, saya buka kaca, ya Pak, dia bilang, ya lempar senyum dia bilang. Setelah sampai beberapa hari, pegawai saya bilang, Pak, Bapak kok ramah kali semua disapa, kata gitu. Loh saya bilang udah dari sononya, dari perdamaian. Apa perdamaian? Kampung kami perdamaian. Tepuk tangan dulu untuk perdamaian. Apalagi kita jualan. Masa kita minggir? Wah persoalan mana Rok? Tidak ada yang mau berminat dengan jualan kita. Jadi poin yang pertama adalah kita harus siap diproses.
Kita udah tahu bahwa keluarga kita dari keluarga besar Opung Sikalang, Opung Sipoibe, Opung Marihot, Opung apa lagi, Opung Natal, Opung ini, Opung Marudut. Ada nggak Opung Marudut? Maka mau lo senyum, lagi boleh Parbalokan. Wida, alamu naik wida Parbalokan nih, aturi hamui. Kadang dong senyum beson. Ketika orang Batak ada di Jawa, ya kan? Tiba-tiba antri, terpijak kakinya. Dia nggak bilang matamu, nggak kayak gitu. Dia bilang begini, maaf mas, kaki mas di atas kakiku. Oh iya. Mahal lembutnya, ya kan? Bukan seperti orang kita yang baru ke Jogja. Udah nggak ketara lagi bahasa Batakku, udah nggak ketara lagi. Orang dia baru bilang udah nggak ketara kali pun. Nggak bisa memang disembunyikan proses kita ini. Tapi firman Tuhan bilang begini, kita harus mengalami proses. Ada contohnya Rasul Paulus, dia lulusan Tiranus, guru besar Gamaliel, menguasai tiga bahasa dunia penting waktu itu, bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Romawi. Bangga dia waktu itu kekristenan mulai berkembang. Dia minta izin supaya seluruh orang Kristen saya masukkan ke penjara, bila perlu saya rajam. Ya kan, tapi setelah pertemuannya dengan kasih Kristus, perjalanan ke Damsyik, dia total berubah. Lalu muncullah perkataan ayat ini, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, karena Kristus sekarang kuanggap apa? Sampah. Yesus Kristus disalibkan, pembuktian bahwa manusia lama kita turut dipakukan di atas kayu salib. Sebentar lagi bulan 4 kita akan kembali merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kematian dan kebangkitan itu paket yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu maka alami proses. Menyakitkan atau menyenangkan sebuah proses, Bapak Ibu? Menyakitkan. Tapi itulah quoting yang terjadi dalam diri kita. Jangan mudah marah, jangan mudah menyerah, jangan mudah berputus asa. Memang persoalan itu selalu bertubi-tubi datang. Tapi kemenangan itu juga bertubi-tubi datang kepada kita, katakan amin. Emang betul, kadang-kadang gak tahan kita. Kalau itu datang dari kanan, datang dari kiri, dari depan muka belakang gak bisa. Kadang-kadang kita diperhadapkan seperti makan buah si malakama. Tahu artinya kan? Dimakan mati ayah, tak dimakan mati ibu. Enak apa enggak nih? Itu artinya si malakama. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan kita, kok bisa? Itu yang menjadi pergumulan kita. Berarti Yesus terbukti, katakan amin. Kita udah lihat, mundur kena, maju kena, kemana-mana kita udah kena, gak ada lagi. Gak bisa tidur lagi. Ya kan? Makan gak kenyang, gak selera, pahit terus. Mulai dari dari dalam, pahit terus si juru. Ano gua anak manuk tanian si upotong mate upotong, ngek lalang main nak, ateng-ateng ngomong jutong perjolo halangin nak. Yalang, nama ngalia pengaruh juru mang. Tebunionin nak, nung yalang, pahit tong dagu. Ay natung nabuhana mau, bilalanga mati bilalanga. Ay buarong mar bilalangin na bilalangi iris-iris. Alang main na. Paek dudubain na. Bah, ana ma? Oh hay na na. Tako musia tong pang-ani hay ni manukon om. Ayam kampung bukan ayam sidodong ini. Alang main na. Tong yalang paek. Penggona tong dang na masalah daging, dang masalah lopan bion, masalah ison namanya. Itu Tuhan mau bereskan. Haleluya. Di coating. Tadi udah lihat kan, dibersihkan dulu, bukan cuman dibersihkan biasa, digosok. Setelah itu pakai obat, baru yang pakai pembersih yang berputar itu. Itu kalau membuat coating. Baik kereta maupun mobil terus. Ya kan, kalau gedung yang mahal itu juga begitu, udah dimasukkan plesteran atau campuran yang halus seperti tepung itu ya.
Karena ada dipoles lagi. Menyakitkan Bapak Ibu. Bilang bahwa kita juga mengalami proses quoting rohani. Katakan amin. Ini proses Bapak Ibu. Enggak ada yang tidak diproses. Enggak enak. Susah kali kita. Ya kan? Karena Tuhan juga bilang begitu. Semua Tuhan pakai untuk menegur kita. Tapi dalam pujian kita, Allah itu baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Asal kita mau diajar, dibentuk, di-coating melalui proses pembersihan yang pertama. Katakan amin. Yang terakhir dalam proses coating yang barusan kita lihat ini. Setelah selesai washing atau pembersihan, yang kedua adalah polishing. Kita pernah mendengar istilah polis kan dalam asuransi. Apa polisnya? Istilahnya adalah apa perlindungannya. Poin yang kedua adalah setelah kita dibersihkan oleh firman Tuhan, diproses oleh Tuhan, maka terimalah perlindungan, penjaminan dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Apa jaminannya? Melalui perkataannya, firman. The word of God, firman ini Bapak Ibu. Sekarang MD mencanangkan semua pendeta harus kembali membaca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 21 ayat 22. Ada yang sudah pernah menyelesaikan Alkitab ini? Bacalah. Saya sudah, dan ini Alkitab yang pernah saya beli dengan gaji saya pertama kali kerja di Batam. Saya jaga, saya rawat sampai hari ini. Tapi Alkitab ini sudah saya baca sampai 4 kali dari awal sampai akhir. Bukan soal menerjemahkan atau mentranslate, mengartikan. Baca aja. Tapi begitu saya baca, saya di-refresh ulang oleh firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu punya kuasa untuk melindungi kehidupan kita. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, waktu Yesus diuji, dicobai, habis puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Yang pertama yang diuji adalah soal kampung tengah. Makan. Udah lapar, udah pastilah. Lalu datang iblis dan berkata, jika engkau betul anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Itu tantangan yang pertama sampai hari ini. Soal makanan, soal minum. Makanya untuk ini Yesus berkata, ada tertulis. Orang benar tidak hanya hidup oleh karena roti saja. Kita pasti diuji soal makan, soal minum. Kita bilang, Tuhan, asal cukup makan dan minum di rumahku, selesai. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, hari itu mereka habis semua yang dibawa dari Mesir. Apa yang mereka makan? Hari pertama sampai di Kanaan, yang mereka dapat adalah roti mana. Ini bukan tantangan yang berat, enggak. Tuhan kasih kepada kita melalui perkataan, dijaminnya, diproteksinya kita, dipolisnya kita. Karena firman itu berkuasa. Sebab kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik dan tidak turun. Itu firman Tuhan. Aminkan saja. Ya kan? Engkau tidak perlu takut terhadap, ini yang saya baca ini proteksi Tuhan ini pasal 91. Tidak perlu takut terhadap sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit penular seperti COVID. Ini ayat yang paling familiar pada masa COVID. Ya kan? Singa dan ular tedung tidak akan menyakitimu. Semua dibaca, ini proteksi Tuhan. Firman Tuhan yang berkata kok. Tinggal aminkan aja Bapak Ibu. Haleluya. Anak-anak muda jikalau berjumpa begini-begini, enggak, masa depanku pasti di dalam Tuhan. Perkatakan aja, pasti akan terjadi. Karena kuasa dari firman Tuhan itu akan terjadi. Ya kan? Jadi itu perlindungan, policing yang pertama. Yang kedua, melalui apa Bapak Ibu? Darah Yesus. Makanya dikatakan dalam kitab Yesaya, oleh bilur-bilurnya sakit penyakitku, aku sembuh. Darah Yesus. Ya kan? Kalau ada orang yang sakit, didoakan darah Yesus, dia akan mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena setiap cambukan kepada tubuh Yesus
dan beling yang tertancap, onak duri yang tercampak di dagingnya. Lalu ditarik, sap, tercabik dalam bentuk dan darah. Setiap tetesan darah, percikan-percikan darah Yesus, itu sesungguhnya kesembuhan bagi penyakit kita, katakan amin. Pernah saya baca dalam istilah teologi, ada berapa banyak jenis penyakit di dunia? Ada berapa banyak? Dikatakan semuanya di-cover oleh darah Yesus. Haleluya. Penyakit apapun. Ya kan, sampai penyakit lupa pun bisa. Lupa. Ya kan? Penyakit enggak lupa. Penyakit bukan karena sudah tua, kalau tua memang karena pola pikir sudah menurun. Tapi ada orang muda pun udah lupa. Lupa mengerjakan PR. Ada tuh hobi tuh. Ada kayak gitu. Ada. Didoakan aja, Tuhan, penyakit lupa. Lupa ini, lupa itu, lupa bayar utang. Oh, betul persoalan saya. Aduh, Korea mah ngobrol sudah kasih dangololin deh. Karena kita semua punya hutang. Kalau ini kepada orang, ini pada instansi. Ya kan? Kalau kita minta protek atau polis dari Tuhan, kita pasti dilindungi oleh darah Yesus. Pernah mengingat pada waktu tulah yang terakhir, apa yang terjadi Bapak Ibu? Oleskan darah domba. Di mana? Di ambang pintu keluar masukmu. Karena akan ada malaikat maut keluar, itu tulah yang terakhir, kematian anak sulung. Tapi jika dia datang menghampiri ke pintu rumahmu, lalu dia melihat darah, dia langsung mundur. Kenapa? Karena ada kuasa. Darah Yesus punya kuasa. Bila perlu melalui kuasa dan perjamuan Tuhan, lindungi aku, lindungi anak-anakku, lindungi diriku, lindungi segalanya. Karena Tuhan berkuasa melalui itu, katakan amin. Itu Bapak Ibu. Proteksi apa lagi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Polis yang ketiga adalah melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Itu satu paket. Jumat Agung, 3 hari kemudian kebangkitan. Ya kan? Pertama kita bersedih, bernyanyi. Ya kan? Ada lagu bolo Jumat Agung. Ku tak membawa, apalagi yang bersedih-sedih itu. Ya kan? Saya mau ikut Yesus pada salib itu. Tapi 3 hari kemudian langsung berganti. Bukan terbang, bangkit. Apalagi datang si Ben, serukan nama Yesus. Selesailah sudah. Ya kan? Saya mau bilang kira-kira begini. Kalau kita ada ilustrasi. Kalau di awal bulan namang lagunya ini. Ku menang, aku diberkati. Anggur baru. Lalu pertengahan bulan. Ala guna. Jalanmu tak terselami. Ayo detong. Ya kan? Oleh setiap ay majomur na mahita. Ulo ay nasong ko jomuron on mesti dutong. Dang na ni nasong majomur, nasong jomur do. Badu tuh. Pada sampai ujung bulan tanggal 28 dan 9. Ya kan? Ku tahu Bapak. Pelihara aku. Ay kita terang mangan betul. Nggak apa dinamika hidup itu begitu. Kematian dan kebangkitan satu paket. Kalau hari itu kamu berduka, hari itu juga Tuhan kasih penghiburan, katakan amin. Hari itu kamu menangis, besoknya Tuhan kasih sukacita. Itu janji daripada Tuhan, diprotek kita. Nggak selamanya orang yang menangis dan jatuh. Karena pemazmur juga begini, saya melihat mulai dari kecil sampai sekarang. Orang-orang benar ketika dia jatuh dia tidak pernah tergeletak karena Tuhan menopang.
Tapi saya melihat orang fasik, begitu dia jatuh, langsung tak bangkit-bangkit lagi. KO dibikin Mike Tyson. Kenapa? Karena Tuhan tidak memprotek, tidak mempolis. Tapi ini terima kematian dan kebangkitan Yesus melalui perjamuan kudus. Haleluya. Ada kuasa di balik perjamuan kudus. Bukan karena ada ayat di hosti atau di roti itu, bukan semata-mata. Tapi memang Tuhan mengcover kita. Yang terakhir, setelah Yesus terangkat ke surga, lalu dia mengirim Roh Kudus. Itu juga proteksi bagi orang-orang benar. Haleluya. Karena Tuhan bilang begini, kamu sendiri tidak tahu berdoa. Sebab yang kamu doakan hanya untuk kepentingan dirimu. Tapi Roh itu akan membantu kamu untuk berdoa. Sehingga doamu itu juga syafaat bagi banyak orang, bagi lingkungan yang lain. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita proteksi setelah kita mengalami yang disebut coating ini, pembersihan dan pelapisan. Supaya jasmani, terutama rohani kita tetap kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan apapun. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara akan mengalir kepada kehidupanmu, maka terimalah proses coating rohani di dalam dirimu supaya engkau dibersihkan, dicabanginya, dan terakhir engkau dilapisi, diberikan perlindungan oleh darah dan firman Tuhan. Mari kita berdoa.